Jadi boleh nggak sih cowok mengalokasikan dananya tuh segini, sekian juta gitu misalnya, atau sekian rupiah untuk date, untuk treat ceweknya, untuk Kalau itu kayaknya ya karena dulu masih belum banyak beban tanggungan, kayaknya waktu itu duit ada, kayaknya nggak terlalu selama porsi, maksudnya satu bulan punya penghasilan sekian gitu kan, kita udah potong-potong selama itu nggak habis sih masih oke sih. Untuk kalau nggak pergi sama dia juga sama teman-teman ya dari situ duitnya kurang lebih. Oh oke. Hai semuanya, balik lagi sama kita Anita dan Koniko di Tanya Ahli Network. Yeay. Terima kasih ya udah stay tune di setiap episodenya Tanya Ahli Network. Nah, hari ini kita mau bahas soal budget kencan. Aduh, sensitif tuh duit. Masa? Oh, ini kan budget duit, ini budget bukan duit ya. Oke, jadi soal duit sensitif ya. Ini agak sensitif nih kayaknya nih masalah ini. Aku mau tanya-tanya aja sih sebenarnya perspektif cowok terkait dengan budget kencan. Karena beberapa di media sosial tuh berseliweran gitu ya, atau ya FYP gue sih. Jadi boleh nggak sih cowok mengalokasikan dananya tuh segini, sekian juta gitu misalnya, atau sekian rupiah untuk date, untuk treat ceweknya, untuk lalali, atau harusnya balance dong, yang cewek juga sumbangsi dan sebagainya gitu-gitu loh kok. Jadi aku mau nanya perspektifnya Koniko sebagai koko yang aku kenal, salah satu koko yang aku kenal dalam memanage budget kencan. Oke. Gitu. Nah, dulu waktu PDKT sama Cici atau pacaran sama si Ahwi, ataupun pada saat udah menikah terus kalian jalan berdua, kencan dan liburan, kira-kira sebenarnya budgetnya tuh seberapa besar dan apa aja sih yang diprioritaskan ketika membudgetkan kencan itu? Yang mana dulu nih, kalau sebelum pas pacaran. Kalau itu kayaknya ya karena dulu masih belum banyak beban tanggungan, kayaknya waktu itu duit ada, kayaknya nggak terlalu selama porsi, maksudnya satu bulan punya penghasilan sekian gitu kan, kita udah potong-potong selama itu nggak habis sih masih oke sih. Selama yang dibagi untuk alokasi jalan masih oke, kita masih jalanin aja sih sebenarnya gitu. Berarti budgetnya masuk ke setelah budget pokok? Iya, setelah potong kan dulu udah punya cicilan. Udah punya cicilan, setelah potong sana sini bayar, ada cicilan, ada apartemen, ada bayar asuransi segala macam, udah beres. Nah itu sisanya yang kita di-maintain tuh untuk berarti dipakai. Masuk ke salah satu alokasi entertainment? Iya. Untuk kalau nggak pergi sama dia juga sama teman-teman ya dari situ duitnya kurang lebih. Jadi budget entertainment itu untuk nge-entertain diri sendiri, sama temen, terus sama pacaran. Iya. Kira-kira berapa persen tuh waktu mungkin itu? Dulu sekitar 15-20-an sih. 15-20%. Sekitar itu. Tapi biasanya nggak gue habisin sih. Oh, biasanya nggak dihabisin? Biasanya kalau habis ditabung aja. Seberapa sering, ini jadi ngomonginnya agak teknis nih, seberapa sering Koko spend time sama Cici tuh waktu pacaran? Kan dengar-dengar kayaknya tuh ada yang maunya ditemuinnya 2 minggu sekali teman-teman. Cuman enggak kan, itu udah yang itu awal-awal kan. Itu tiap minggu sih. Ya balik lagi episode kemarin kan bilang cewek independen. Kadang-kadang kalau cewek independen tuh dibayar terus nggak mau. Kadang-kadang cewek independen tuh maunya kadang-kadang gantian bayar. Beda tergantung tipikal ceweknya. Gitu kan. Ada yang pengennya semuanya di-provide. Pokoknya tiap minggu harus dibayarin antar jemput. Ada ya kayak gitu, tergantung tipikalnya sih. Kalau nah bedanya nih based on pengalaman aja deh, gue nggak muluk-muluk. Kalau misalnya nge-treat cewek yang princess treatment sama cewek independen, seberapa kontras alokasi budgetnya? Ya pasti beda jauh lah, kadang-kadang 2 kali lipat aja atau? Ya nggak pernah ngitung sih berapa kali lipat ya, tapi yang pasti beda jauh dari segi ongkos juga, mungkin kan harus dijemput kadang-kadang kan. Dia pasti menuntut yang punya kendaraan kadang-kadang kan. Bisa pergi ada kendaraan lah minimal, dibayarin, pengen kesana kemari. Kalau kadang-kadang kalau dengan quote on quote yang tadi bisa mandiri, kadang-kadang juga kita nggak perlu jemput. Kadang-kadang tengah aja yuk, pas lagi habis dari ketemu sana kemana, ketemu tengah aja, nanti pulang bisa sendiri ya. Bukannya nggak mau, pasti mempersimpel aja sih sebenarnya. Jadi gitu. Mentingin quality time-nya lebihan. Iya, quality time-nya lebih mementingkan itu dibandingkan kayak
ntar harus jemput dulu ya, pulang baru ini. Nggak juga sih, kadang-kadang kalau kita bisa di tengah lebih cepat, lebih efisien, itu lebih Kenapa? baik. Gitu. Oke. Balik lagi disclaimer ya teman-teman. Menurut seorang Niko gitu Iya, ya. itu kan menurut gua. Dan tergantung siapa yang Lagi dideketin. Siapa yang deketin. Kalau yang pengen princess treatment, ya udah, ya itu yang harus dilakukan kan. Oke, jadi ada konsekuensinya juga ya. Bukan konsekuensi apa ya? Efek kali Efek, ya. iya, efek siapa yang kita deketin, effort apa yang harus kita lakukan. Betul, effortnya. Tapi bukan nggak effort sama sekali, maksudnya setiap karakter punya sesuatu yang perlu di-effortkan. Istilahnya berbeda effortnya. Betul. Mungkin kalau yang princess treatment lebih capek antar jemputnya. Kalau yang mandiri lebih capek gimana caranya menembus bentengnya kan. Oke. Intinya siapa yang kita deketin Effortnya beda. Sebenarnya bukan nggak effortnya beda aja, caranya berbeda. I see. Oke, nice teman-teman. Itu effortnya beda-beda. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut Koko, ini mungkin beberapa pendapat udah berseliweran juga di media sosial. Yang harus bayar kencan pertama. Nah, Siapa? kalau itu sewajarnya semua orang bilang cowok, tapi tergantung, balik lagi ceweknya mau dibayarin nggak. Kadang-kadang kan kalau yang quote on quote independen itu kadang-kadang gengsinya gede, udah bayar masing-masing pasti. Oke, jadi nggak usah baper ya Ini sebenarnya. nggak usah baper gitu loh, nggak usah baper kalau kita udah baper gara-gara tuh cewek date pertama, gara-gara yang kita deketin independen, habis itu gara-gara dia nggak mau dibayarin, cowoknya mundur, ya itu sebenarnya beda standar aja. Cowoknya ini beda standar sama nggak kurang insecure aja. Kenapa ceweknya jadi mau bayar sendiri gitu kan? Balik lagi secure-nya dia. Oh ya udah, oke, kita kenapa nggak coba kedua, ketiga, ya kan? Kenalan lebih lagi daripada judgement hanya satu kali itu nggak menentukan dia, karena kan benteng tiap orang beda-beda nih. Yang mau ditunjukin di awal seperti ini, kesan pertamanya apa kan kita nggak tahu. I see. Wih, menarik ya. Terus kalau misalnya seberapa besar sih pola asuh misalnya gitu kan? Kalau zaman dulu kan orang tua kita kayak, ya apa-apa kan cowok yang bayar gitu misalnya, atau cewek jangan mau dong kalau kamu yang suruh bayar gitu. Nah, menurut Koko, pola asuh atau budaya atau penilaian masyarakat tuh ngaruh nggak sih ke? Pasti ada ngaruhnya sih, tapi gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri, mengaplikasikan diri secure dengan kita. Jadi jangan sampai ketika orang ngomong begitu kita jadi bentrok sama sekitar gitu. Tapi kan kita bisa lakukan yang versi kita yang secara lebih baik, yang nyaman. Karena kan menurut orang nyaman, menurut kita belum tentu nyaman. Balik lagi ke secure. Jangan sampai tapi kita bentrok dengan yang tadi, kata-kata misalnya, orang, betul. kata-kata ini gitu, atau kan. Temen atau mungkin mentor atau kenalan yang lebih kita lihat, role model lah ya, model gitu. Oke. Kalau misalnya sekarang kan lagi goyang nih ekonomi, terus misalnya biaya hidupnya juga lumayan lebih tinggi dan sebagainya. Menurut Koko, tantangan apa sih yang ada ketika ngatur budget, terutama untuk budget kencan gitu? Nah itu biasanya prioritasin yang utama dulu sih, nanti baru dibuang yang nggak perlu. Jadi kalau ada satu konsep yang ini, kalau kita semuanya penting, kita anggap semua ini penting, berarti nggak ada yang penting. Coba kita buang itu semua ke tong sampah. Diatur lagi. Kita pungut satu. Oke, ini prioritas pertama ini, prioritas kedua ini, ketiga ini, sampai yang paling bontot. Jadi paling apakah bisa dipotong kosnya? Yang mana bisa dipotong kosnya dulu? Yang mana bisa di stop? Atau dikurang atau benar-benar tidak dilakukan sama sekali? Simple. Mungkin yang kayak membership yang tidak perlu, mungkin waktu itu pernah dibahas kan. Waktu itu ada biaya kecil yang tidak terlihat, kayaknya waktu itu pernah dibahas juga tuh. Ya subscribe-nya penting gitu, kalau ya kita harus bayar. Kita bisa hapus dulu kan sementara. Kan itu bukan tanpa subscribe itu kita bukan tidak bisa hidup. Tidak bisa ini kan, iya kan. Nah itu kita perlu ambil satu yang paling inti, mana kita ini, dan saving kita dengan sekarang ya kita harus pinter sih mana yang lebih diutamakan dulu, karena kan istilahnya susah-susahnya gitu kan, hidup kan harus tetap jalan. Iya dong, masa tunggu subsidi kan? Iya. Bisa juga gitu. Kayak misalnya lagi budget seret nih ya teman-teman, kencannya nggak usah di mall gitu misalnya, atau di taman aja. Kalau misalnya udah menikah gitu. Di rumah pun nggak ada masalah loh. Iya benar. Sebenarnya lakukan sesuatu. Bentar, kalau udah nikah ya teman-teman. Iya, kalau masak di rumah pun
Ya kalau misalnya ya masak-masak di rumah juga bisa, atau sesimpel ya cuma tadi jalan ke taman atau jalan kaki keluar. Ke pasar malam ya daripada ke mall gitu. Kalau ya jalan olahraga, jalan kaki, jalan santai. Ya, itu juga sesuatu yang nggak keluar kos banyak kan, tapi tetap quality time-nya tetap bisa dapat. Ya kan di situ juga bisa ngobrol, bisa ya apapun lah di situ kan, maksudnya bicara kan gitu. Jadi nggak perlu yang duit banget gitu loh. Nggak perlu ngejajaninnya merek-merek tertentu misalnya gitu ya. Bisa aja cilok pinggir jalan teman-teman. Ya itu tapi balik standar. Balik standar ya benar. Standarnya tuh. Balik higienitasnya, atau seleranya dan sebagainya. Standar ceweknya mau ituin nggak? Apa maksudnya di waktu kondisi lagi hemat dia mau nggak? Kadang-kadang ada standar cewek yang nggak mau hemat kan. Iya, jadi ini juga nggak sih? Maksudnya ajang menseleksi pasangan juga nggak sih? Oh dia bisa diajak susah nih. Kalau waktu PDKT iya. Kalau waktu PDKT iya, justru kadang-kadang kalau waktu PDKT gue lebih ke arah gue cuma melakukan yang minimal. Kalau mau mengeluarkan budget. Jadi misalnya gue nggak mau jor-joran untuk treat dia. Jadi ketika gue di kondisi yang istilahnya dengan kondisi yang biasa saja. Gue bukan ngomong biasa ya, tapi standar minimum yang harus dicapai setiap hidup gue, maksudnya standarnya tuh seperti ini kehidupannya. Jadi dengan budget segini dia bisa komit nggak? Karena kan kebetulan kalau gue kan nggak punya gaji, karena kan gue usaha, jadi kan naik turun. Jadi gue punya angka minimal segini, ya udah dia mau komit nggak dengan gue punya segini, lu mau nggak? Gitu. Terus kalau misalnya lagi PDKT atau lagi pacaran deh, udah selesai PDKT, nih cewek lumayan masuk nih dengan pola hidup gue, standar hidup gue gitu misalnya. Terus ngebahas nggak sih, waktu itu sama Ciahui gimana? Bahas budget kencan juga nggak pada saat obrolan-obrolan tentang keuangan atau gimana? Oh itu sih dibahas sih, cuma maksudnya lebih nggak sampai yang detail budget kencan sih, maksudnya apa nanti ada penghasilannya berapa sih, baru buka di situ tuh ada penghasilan berapa, manage keuangannya gimana, ada cicilan apa. Jadi nggak spesifik ngomongin soal alokasi kencan kita. Enggak gitu. Sih, lebih ke arah apakah keuangannya misalnya apa ya, sehat atau tidak sih. Keuangannya sehat atau enggak gitu kan, maksudnya dalam artian kalau nggak sehat bukan berarti kita harus mundur. Karena kan ada yang nggak sehat, bisa kita bantu nggak, kita perbaiki kalau dia mau dibantu untuk diperbaiki gitu kan. Itu nggak bisa dilihat dalam 1 kali 2 kali bisa, pembicaraan ya. Butuh waktu panjang itu. Butuh waktu pengenalan lebih lagi teman-teman. Kalau menurut Koko, ketika hubungan mulai menjajaki level serius, let's say misalnya persiapan pernikahan, buat teman-teman yang mungkin lagi nyiapin pernikahan, apakah budget kencan juga perlu di-adjust? Nah kalau itu perlu diomongin sih, karena kan kalau udah ngomongin budget pernikahan nih, berarti kan kita harus nabung setiap bulan konsisten untuk mencapai nominal tertentu. Nah itu perlu di manage sih. Jadi kalau nggak di manage itu over budget ya itu. Pengalamannya Koko gimana soal mau manage budget kencan dulu waktu pas pacaran sama pas udah mau persiapan pernikahan? Tetap sama sih, karena certain nominal. Kalau gue kan punya certain nominal yang harus kehidupan nominal yang segini. Jadi sisanya duit gue tuh ada ya ditabung, udah ditabung. Memang sebisa mungkin sampai sekarang pun apa ya istilahnya? Jadi nggak tiba-tiba nggak berubah. Walaupun misalnya lagi punya banyak pun sebisa mungkin gaya kehidupan itu tidak berubah. Gitu. Tapi kalau punya banyak ya mungkin apakah kita harus berbaginya lebih malah daripada kencannya. Iya, kadang-kadang kan gitu. Ketika kita bisa bantu berkatin orang, ada aja yang nanti ini balik ke kita gitu. Balik lagi value-nya apa? Prioritasnya apa? Kalau teman-teman mengutamakan kehidupan selain kencan, atau misalnya tadi kehidupan sosial yang Koko misalnya sedekah atau sumbangan dan sebagainya, itu jadi prioritas juga ya. Balik lagi value dirinya ya. Value dirinya. Itu yang perlu disamakan dengan pasangan, betul kan? Jadi kalau misalnya value-nya sama-sama dermawan misalnya, atau kegiatan sosialnya lebih tinggi, atau mungkin ya udah kita pentingin diri kita dulu sendiri sebentar saat ini, atau budget bulanan ini kita nyenengin diri atau nyenengin keluarga dan sebagainya, itu juga jadi sebuah pembicaraan teman-teman buat memprioritaskan budgeting, nggak cuma kencan aja jadinya.
Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih buat Koniko. Apa sih prinsip utama dari pria ketika mengatur budget kencan yang sehat? Nah itu kalau sehat menurut gue ya itu kita nggak melebihi margin yang kita sudah punya gitu karena kan kita harus nabung. Maksudnya dalam artian kita nggak mungkin kita punya gaji sekian udah sana sini kita bayar semua sisanya habisin buat treat cewek. Jadi nanti nggak bisa, maksudnya itu gak juga nilai cewek juga. Ini nanti gue kalau kayak gini terus, gue ntar hidup sama dia masa depannya gimana? Masa duit suami habis terus buat ini doang nggak bisa nabung. Nanti kalau misalnya di pernikahan butuh biaya lain, misalnya ada biaya nanti mau punya anak semua. Kalau semuanya segitu aja habis nggak bisa menyisihkan ya nggak bisa juga kan, gitu. Jadi marginnya ini yang harus dijaga. Marginnya dan juga denominatornya ya, maksudnya margin boleh ada, tapi kalau denominator income-nya turun terus juga betul lumayan berat ya. Makanya kan angka punya standar hidup minimal. Jadi maksudnya jangan sampai income naik, gaya hidup naik. Gaya hidup naik boleh sedikit, tapi jangan sampai savingnya malah berantakan. Sama kayak waktu itu kan yang lu pernah cerita, yang berapa? Batas cukup. Batas cukup sama itu yang 20% itu 20%. Lu bilang, nah jadi kalau lu naik gaji, saving lu naik juga kan? Betul. Nah itu, jadi ya konsepnya kurang lebih kayak yang lu mencatat keuangan lu itu, yang di episode lu bilang itu. Nah itu, budgetnya ini kalau gaji naik, jangan sampai kenaikan selisih gajinya ini buat jajan-jajan nih. Tapi kita harus alokasi juga gitu loh. Investasi dan sebagainya muter juga ya. Itu kan kalau ngomong dari persentase kan ya udah tinggal kita persentase aja. Jadi naik buat jajannya berapa, naik investasinya berapa kan tinggal kita maintain aja sebenarnya. Sip. Berarti keuangan yang sehat itu jadi patokan utama baik dia mau berkencan ataupun tidak gitu ya sebagai seorang individu. Budgeting dulu teman-teman, keuangan yang sehat nanti juga ngaturnya lebih gampang. Mau butuhnya buat kencan, mau butuhnya buat nabung atau ada prioritas investasi lain dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan maksain juga ya. Bahkan kalau belum kencan, kalau kita bisa saving lebih, ya itu jadi nilai privilege lebih kadang-kadang buat seorang cewek gitu. Terutama di zaman sekarang kan susah-susahnya nih punya istilahnya apa ya, tempat tinggal. Tempat tinggal itu kan harganya sangat mahal. Ya, mau apartemen, mau rumah. Kadang-kadang ya dengan kita bisa menabung itu mungkin itu juga bisa jadi nilai lebih. Tapi bukan berarti kita harus jadi sombong. Nah itu yang jadi harus dijaga juga. Sampai aku pernah lihat gitu kalau orang kedekatan cewek, kenalan, nih gue dari awal udah bilang gue punya rumah, punya mobil, punya ini. Ada jadi flexing. Buat apa gitu? Bahkan kalau gue ngelakuinnya, ya gue lakukan dengan biasa aja, maksudnya. Ya tetap kalau misalnya gue punyanya motor saat itu ya gue naik motor. Nggak perlu malu dengan motor. Apa yang salah dengan motor? Betul. Gitu. Apa yang salah dengan motor? Ada yang bilang nggak punya duit, bela-belain sampai pinjem, gimana caranya cicil sampai puluhan tahun. Nggak tahu mobil bisa berapa tahun ya, gue nggak tahu. Ya demi beli mobil, pinjem letter itu udah menghidupi. Aduh, nyekek nggak sih? Yang pro itu beli yang pro yang warna orange itu banyak kan? Itu mah kan apakah dengan itu menunjukkan lu sehat secara finansial? Kan tidak ya. Ya enggak juga, kan kita nggak tahu di belakang. Tapi ketika lu bisa menabung saving, ya itu yang menurut gue ada certain point yang itu akan jadi nilai lebih lu yang nggak kelihatan sama cewek gitu kadang-kadang tanpa lu harus tunjukin keluar. Bahkan hal-hal kayak gitu gue jarang tunjukkan waktu kenalan. Ya biasanya gue kenalan begini, nggak perlu gue ngomong. Ya itu tadi gue punya mobil, gue punya ini, nggak usah gitu. Gue pakai motor aja ya, kenalan naik motor sehari-hari gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dari pola hidup aja teman-teman itu udah kelihatan gimana juga ngelola budgeting buat kencan atau lagi PDKT sama kita cewek-cewek. Itu juga kelihatan juga kan sebenarnya prioritasnya dia apa. Apakah dia hanya mau impresif seseorang gitu ya, menawarkan diri gitu, bahwa saya bisa atau sebenarnya di belakangnya bobrok juga. Iya, di belakangnya gitu bisa aja dengan pinjaman, pinjam amit-amit. teman, pinjam
orang tua. letter, Pay letter gitu kan, ya kan, atau gesek. ada sponsor Gestun. ternyata gitu kan. Kalau Gestun kartu kredit sekarang banyak. Gestun. Limitnya gede, Gestun jadi punya cash bisa jajan. Enggak gitu juga. kita nggak tahu ya sebenarnya, kalau misalnya belum kenalan kita nggak tahu. Nah itu yang perlu diperhatikan sih. Jadi sampai kenal ke tahap sana sih. Jangan sampai kita mau enaknya doang, tapi di belakang, oh ternyata habis bayar letter, ternyata letter-letter semua jadi ikut nanggung nanti di ujungnya kalau sampai memutuskan sampai menikah dengan dia, nanti tiba-tiba ada debt collector lah, apa Nah, kita nggak tahu. Betul. Harus diperiksa. Harus diperiksa. Cross check juga ke teman-teman ya. Iya. Ke kenalan ke Kalau letter keluarga. sih susah ya, kalau letter Kayaknya sih. temen juga nggak tahu ya kalau letter ya. Biasanya itu disembunyiin kayaknya hal-hal kayak gitu. Mungkin lebih ke arah Konsistensi ya pendapat. dicek aja kalau memang orangnya, kalau memang menuju udah ke arah serius ya dicek aja akunnya di HP ada install apa, ada apa kan. Bener nggak nih? Bahkan kalau berani, kalau cowok itu berani udah mengarah ke serius, ini saldo gua. Oh, oke. Ini dong, ini saldo gua nih, tabungan gua. Ini gue punya ini. Gua pakai pembayarannya apa gua aja. punya investasi ini. Ya kalau mau udah sampai ke tahap sana, harusnya dia berani buka. Bukan Kalau- di awal. bukan Ingat di ya, awal. bukan di awal ya. Kalau di awal mah teman-teman. flexing. Di awal flexing. Gue punya saldo Ya segini. itu nanti ya, penilaiannya beda nanti kalau Betul. sama lihat cewek yang cuma mengejar materi ya akan beda hasilnya gitu kan. Kita nggak mau lihat yang materi doang. I Gitu. see, I see. Ya, balik lagi ke orientasi value dirinya, secure enough atau enggak, terus juga prioritas dalam hidupnya apa. Itu jadi sebuah penilaian ya buat kita teman-teman, entah itu lagi deket sama cowok atau lagi deket sama cewek teman-teman, bisa jadi sebuah tolak ukur apakah ini hubungan yang sehat, Betul. apakah keuangannya sehat gitu, atau juga perlu ada perombakan dan penyesuaian kembali. Itu aja. Kokoh, thank you Oke, thank untuk you so insight-nya. Jangan lupa follow Tanya Ahli Network, atau kalau misalnya teman-teman punya topik yang mau kita obrolin juga, boleh ya komen di bawah, jangan lupa. Gitu, see you in the next episode. Bye-bye.